Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Ayah dan bunda juga dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Tema berapa ya kira-kira? Ya, tema 4 ya, yaitu globalisasi. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Kemarin kan teman-teman sudah melaksanakan PTS ya. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan hasilnya bagus. Oke, hari Senin 11 Oktober 2021. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan teman-teman bisa memahami pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh Bunda. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman. Selanjutnya, Bunda akan membacakan uhrawi kita pagi hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suatu petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Urawi kita untuk pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ya, Bunda mau kita ice breaking dulu, ya, supaya semangat belajar hari ini ya. Oke teman-teman. Nah, misalkan kalau Bunda bilang, kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati pegang hidung, kalau kau senang hati mari kita lakukan, kalau kau senang hati tepuk tangan ya. Oke, paham ya teman-teman? Kita mulai ya, supaya pembelajaran kita hari ini semangat. Oke. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati pegang pipi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, misalkan seperti ini Bunda bilang meninggi. Teman-teman langsung menolehkan ke kiri. Terus Bunda bilang menurun, teman-teman menoleh ke kanan ya. Oke, 1 2 3. Meninggi, menurun, menunduk. Nggak ada ya. Oke teman-teman, itu ya untuk ice breaking kita pagi hari ini. Semoga teman-teman semangat ya untuk pembelajaran pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu, dengan melalui praktek siswa dapat mengetahui unsur-unsur dan jaring-jaring kubus. Yang kedua, dengan mempresentasikan siswa dapat mengetahui sumber energi listrik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita mulai untuk pelajaran kita pagi hari ini. Oke, bangun ruang kubus. Teman-teman pasti pernah mengetahui atau memegang atau memainkan ya, atau di ruangan yang berbentuk kubus misalkan ya. Nah, ini contohnya di sini sudah Bunda ada gambarnya nih, contohkan di sini adalah kubus nih teman-teman ya. Nah, sifat-sifat kubus tuh apa aja sih? Nah, di sini yang pertama itu mempunyai 6 sisi. Mana aja nih Bunda? Ini nih Kakak. Ya, di sini nih yang pertama di atas, di bawah, di samping, di depan, di belakang. Ini namanya sisi kubus ya. Terus mempunyai 12 rusuk. Yang mana aja nih? Nih di sini. Ya. Nih sini 1 2 3 4 ya, 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ini contoh 12 rusuk-rusuknya ya. Dan yang ketiga mempunyai 8 titik sudut. Kalau titik sudut berarti titik di sudut-sudutnya ya. Ya, teman-teman, di situ nih titik sudutnya itu di huruf yang A, B, C, D, E, F, G, H. Itu namanya titik sudut ya. Dan yang terakhir semua sisinya berbentuk persegi. Iya, karena kubus ini
awalnya dari persegi, teman-teman ya. Kalau balok kan dari persegi panjang. Nah, kalau ini kubus dari persegi, teman-teman ya. Ini adalah kubus dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, jaring-jaring kubus. Nah, sebentar Bunda sudah membuat ya jaring-jaring kubusnya. Di sini ada 4 ya, teman-teman. Nanti teman-teman membuat jaring-jaring kubus ya. Boleh pilih salah satu atau 2 ya. Kan tidak begitu sulit membuatnya. Insya Allah teman-teman bisa ya. Nah, di sini Bunda buat seperti yang di atas itu, yang sebelah kanan nih. Contohnya seperti ini. Oke, kelihatan teman-teman? Ya, di rumah mungkin teman-teman ada ya yang berbentuk kubus, mungkin ruangannya atau peralatan atau benda apa yang berbentuk kubus, yaitu contohnya. Nah, ini jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu sebelum kita membuat kubusnya ya, jadi dinamakan jaring-jaring. Nah, seperti ini kalau sudah jadi nih jaring-jaringnya teman-teman ya. Ini namanya kubus ya, yang tadinya masih jaring-jaring. Sudah paham ya teman-teman? Nanti teman-teman buat ya, yang di rumah maupun nanti yang PTM. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar sumber energi. Sumber energi apa sih? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Ya, ini namanya sumber energi, teman-teman. Apa aja sih contohnya sumber energi itu? Banyak ya. Nah, di sini baterai. Teman-teman mungkin tahu? Pasti tahu ya, baterai itu biasanya digunakan untuk apa aja sih, teman-teman? Bisa untuk HP kalau sekarang ya, laptop. Kalau tidak ada baterainya nanti tidak nyala ya. Terus bisa di center ya, banyak nih contohnya di handphone misalkan nih seperti ini ya. Kalau dinamo itu biasanya ada di sepeda teman-teman ya. Iya, biasanya di sepeda kalau dinamo. Terus akumulator itu seperti aki ya teman-teman. Itu biasanya ada di motor ya, di mobil. Nah, generator itu contohnya seperti untuk ada pembuat tenaga listrik itu teman-teman apa, kincir angin ya, karena ini dari energi gerak ke energi listrik ya. Ini contohnya generator. Dan yang terakhir itu sel surya matahari, itu contohnya untuk penerangan cahaya listrik ya. Biasanya bisa dilihat di buku teman-teman ya, di halaman 5 sampai 7. Di situ ada contoh-contohnya, gambarnya ya. Oke, selanjutnya bagaimana proses sumber listrik dapat menghasilkan energi listrik? Contohnya kan tadi sumber listriknya itu baterai, terus dinamo, akumulator, generator, sel surya ya. Nah, di sini bagaimana prosesnya dapat menghasilkan energi listrik? Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik cukup beragam, teman-teman. Secara garis besar, sumber energi tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi dari bahan bakar fosil dan sumber energi terbarukan. Contoh dari bahan bakar fosil adalah batu bara, gas, dan minyak bumi. Sedangkan contoh dari sumber energi terbarukan diantaranya adalah matahari, angin, biomasa, gelombang laut, dan sebagainya. Ya, ini contohnya proses sumber listrik dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu pembangkit listrik atau PLTU. Mungkin teman-teman tahu ya seperti apa. Nah, di sini dia sumber energinya itu menggunakan batu bara, teman-teman. Ya, di sini batu bara terus menjadi energi listrik. Dengan cara apa? Yaitu prosesnya mengkonversi energi yang tersimpan di dalam sumber energi, yaitu contohnya batu bara, terus menjadi energi listrik. Nah, jenis sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan batu bara dikenal secara umum dengan nama pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ya, setidaknya terdapat 3 komponen yang paling esensial dalam PLTU, yaitu
boiler, turbin uap, dan generator. Ini untuk menjawab soal teman-teman nih di halaman 8 ya. Oke, teman-teman, ini contoh dari energi atau sumber energi, proses sumber energi menjadi energi listrik. Ya, masih banyak lagi. Contohnya misalkan tadi baterai. Baterai untuk senter. Ya, dia bisa menghasilkan dari baterai terus jadi ke cahaya ya. Saat pakai baterai, senternya bercahaya. Terus kalau misalkan bisa lagi buat HP. Di HP juga bisa ya, baterai itu terus jadi energi listrik karena dia dicolok ke. Nah, itulah prosesnya teman-teman yang terjadi dari sumber energi menjadi energi yang menghasilkan listrik. Ya, masih banyak lagi. Ya, apalagi contohnya laptop bisa dari baterai juga ya. Terus kalau lampu, lampu bisa juga ya. Sekarang bisa menggunakan listrik juga kan, banyak dari baterai juga bisa. Contohnya kemarin teman-teman sudah praktek rangkaian listrik ya. Nah, itu bisa tuh ya dari baterai, terus jadilah energi listrik yaitu menggunakan lampu. Lampunya bisa nyala ya. Itu teman-teman materi yang bisa Bunda sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa paham apa yang sudah Bunda sampaikan. Nah, hari ini kita belajar apa aja lagi tadi teman-teman? Iya, yang pertama kita belajar tentang kubus dan jaring-jaringnya, serta sifat-sifatnya ya. Tadi ada sifat-sifat kubus, ada jaring-jaring kubus ya. Nanti teman-teman buat di rumah ya. Boleh salah satu pilih dari 4 kubus yang tadi sudah Bunda contohkan. Terus belajar apa lagi? Sumber energi, iya, dan contoh-contohnya tadi ada baterai, akumulator, ada generator ya, sel surya. Nah, terus apalagi proses terjadinya sumber energi supaya menjadi energi listrik. Iya, itu pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang sudah Bunda sampaikan. Dan tetap jaga kesehatan teman-teman di rumah. Stay safe and healthy ya teman-teman. Walaupun sekarang pandeminya sudah mulai menurun, tapi tetap harus menjaga prokesnya. Tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Sekian dari Bunda Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.